Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Go Privat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Di sini merupakan bagian pertamanya. Nanti jadi saya ada beberapa bagian yang akan kita bahas, dan setiap bagiannya ada beberapa soal, betul-betul soal yang berbeda-beda. Oke, untuk lebih jelas kita lanjut aja pada materinya. Nah, ini rumus yang perlu diingat, jumlah ya. Makanya di sini ada dua sudut A dan sudut B jumlahnya gitu ya. Ini perlu diingat 6 buah rumus ini. Kalau sin A tambah B ditanya, maka pakai rumus yang ini. Berarti sin A kali cos, ini kali ya, cos B, kemudian cos A kali sin B. Begitu juga ini kali ini semuanya. Ya, kalau cos A kurang B maka gunakan rumus ini, cos A kurang B. Kemudian kalau tan, gunakan rumus tan yang ini gitu ya. Dan yang perlu juga diingat yaitu adalah rumus dasar sin, cos, dan tan ya. Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku, misalnya seperti ini, segitiga siku-siku, oke, di sini siku-sikunya, di sini sudut boleh sudut A-nya, berarti miring itu di depan sudut siku-siku. Siku-siku kan di sini, maka yang miringnya kita majukan aja depan, berarti di sini R-nya, miringnya. Kemudian di depan sudut, berarti di depan sudut A ini, berarti di sini Y gitu ya, di depan sudut. Boleh kalau di sini sudutnya diketahui, maka di depan sudutnya yang X ini gitu. Yang di bawah ini, kalau samping, yang samping berarti yang di dekat A, tetapi bukannya miringnya ya, dekat A. Oke, berarti ini samping atau X gitu. Untuk lebih jelas, kita lihat pada pembahasan soalnya. Nah, di sini ada soal yang pertama, diketahui sin A, kemudian cos B udah diketahui, cuma yang ditanya di sini kan sin A tambah B dengan tan A ditambah B gitu ya. Tan A ditambah B. Maka yang perlu kita perhatikan yaitu yang di sini rumusnya. Yang harus kita perhatikan ada rumusnya, yaitu tunggu sebentar. Ini rumusnya. Nah, sin A yaitu punya sin A kali cos B gini kan. Yang sedangkan di sini cuma yang diketahui sin A. Cos A-nya nggak ada, kemudian sin B-nya juga nggak ada, maka kita cari nantinya. Begitu juga untuk tan, harus dicari dulu ya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu menggunakan rumus sin dasar tadi. Ya, kita ambil dulu yang sin A. Sin A sama dengan 15/17 ya. Berarti ini sebagai depan ya. Kalau sin tadi kan depan per miring. Berarti ini depan, kemudian miringnya 17, miring. Setelah ini, kita bikin gambarnya. A tadi kan ada syaratnya di sini. Sudut lancip ya. Sudut lancip dikatakannya. Kita bikin aja dalam bentuk koordinat kartesius gitu ya. Koordinat kartesius. Kalau ini X, ini Y. Karena kalau sudut lancip itu berada di kuadran pertama, maka di sini kuadran pertamanya. Oke. Di sini siku-sikunya, kemudian di sini sudut A-nya. Oke. Berarti depan per miring, depannya itu 15, kemudian sampingnya 17. Oke. Di sini yang belum yaitu samping. Nah, sampingnya belum X-nya di sini ya, belum diketahui. Kan untuk mencari cos kan kita butuh samping per miring, samping belum, maka kita harus mencari samping. Karena ini merupakan bentuk segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu apa? Kalau sisi miringnya ditanya, maka sama dengan jumlah kuadrat akar lainnya. Kalau bukan sisi miring, ini kan sisi miring udah diketahui, ini maka sisi samping atau sisi bukan sisi miring, maka sisi miring kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi lainnya. Maka kalau mencari X sama dengan akar sisi miringnya 17. Berarti 17 kuadrat dikurangi dengan 15 kuadrat. Tinggal dikuadratkan saja. 17 kuadrat itu kan sama dengan 289 ya. 289. 17 kuadrat 289. 15 kuadrat yaitu 225. Sama dengan ini 289 dikurang 225 itu sama dengan akar 64. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 8 ya. Maka di sini X-nya 8. Oke. Karena udah dapat 8 di sini, kan udah lengkap sisinya ya.
segitiganya, maka kita bisa mencari sin. Bukan sin ya, sin udah ada, tapi cos. Nah, berarti cos A sama dengan cos A kan samping. Sampingnya 8 per miring. Berarti 8 per 17. Kemudian ada lagi tan. A sama dengan tan itu kan depan per samping. Depannya 15, sampingnya 8. Berarti 15 per 8. Jadi udah dapat ya. Untuk A-nya sin, cos, tan-nya udah dapat. Kemudian untuk B lagi. Yang sudut B-nya ya, sudut yang keduanya kita belum dapat. Maka kita cari lagi. Untuk mencari yang B, kita menggunakan cos B gitu ya. Cos B sama dengan min 3 per 5. Dia dikatakan B itu tumpul ya. B itu tumpul. Kalau tumpul nantinya berada di kuadran kedua ya. Tumpul berada di kuadran kedua, bukan kuadran pertama. Oke, ini sebagai samping. Kalau cos di atas itu kan samping per miring. Samping per miring. Miringnya bawah miring. Oke. Kita bikin lagi segitiganya pada kuadran kartesius. Ini X, ini Y. Kemudian kita bikin karena tumpul berada kuadran kedua. Di sini kuadran kedua. Oke. Siku-siku. Ini sini sudut B. Oke, kan samping. Samping tadi kan dekat sudutnya. Yang di sini berarti min ya. Karena nilai X sebelah Y ini kan min. Berarti min 3. Kemudian miringnya 5. Oke, yang kita perlu cari yaitu Y ini sisi depannya. Berarti Y sama dengan akar, bukan sisi miring ya. Maka sisi miring kuadrat dikurang sisi lainnya, yaitu min 3 kuadrat. Oke, sama dengan akar 5 kuadrat yaitu 25. Dikurang dengan min 3 kuadrat yaitu 9. Maka sama dengan akar 16. Maka akar 16 itu kan sama dengan 4. Selesai. Selesai, dapat Y-nya yaitu 4. Maka kalau udah lengkap lagi sisi segitiga kayak gini, maka kita bisa mencari trigonometri yang belum ada. Yang ada kan cuma cos. Maka kita bisa mencari sin B. Sin B itu kan berarti depan per samping. Depannya 4, sampingnya 5. Berarti 4 per 5. Kemudian tan B. Tan B apa? Tan B yaitu depan per samping. Depannya 4. Per sampingnya min 3. Maka boleh juga kita tulis jadinya min 4 per 3. Oke. Udah selesai kayak gini. Tinggal kita mencari mencari nilai yang ditanya. Yang ditanya A kan A, sin A tambah B. Oke, sin A tambah B. Rumus itu kan sin A dikali cos B. Oke. Kemudian ditambah, tandanya tetap ya, cos A dikali sin B. Oke. Ini tinggal masukkan aja rumusnya, angkanya. Sin A udah ada ya. Lihat sin A tadi. Oke, sin A yaitu 15 per 17. Berarti sin A diganti dengan 15 per 17. Kali dengan cos B. Cos B kita lihat lagi. Cos B udah ada. Min 3 per 5. Ini cos B ya. Nah, kita cari data yang udah diketahui tadi. Berarti min 3 per 5. Ditambah dengan cos A. Cari cos A. Di sini cos A-nya. Ini cos A-nya 8 per 17. Maka cos A diganti dengan 8 per 17. Kemudian sin B. Ya, cari sin B. Ini sin B-nya yaitu 4 per 5. Kali dengan 4 per 5. Sama dengan, tinggal kita kali 15 kali 3 yaitu kan plus kali min. Maka min ya. Min 45 per dengan 17 kali 5 yaitu 85. Oke. Ditambah dengan 8 kali 4 itu kan 32. Ini kita kali juga 8 kali 4 32 per 17 kali 5 yaitu ya 85. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan hasilnya sama dengan sin A tambah B sama dengan, ini penyebutnya sama ya. Kalau penyebutnya sama, langsung saja ditambahkan. Min 45 ditambah dengan 32, yaitu
Min 45 ditambah dengan 32. Min 13 ya. Min 13. Min 13 per min 13 per 85. Selesai ini. Sin A tambah B-nya. Sekarang yang A udah ada, tinggal cari yang B. Yang B itu kan tan A tambah B sama dengan tan A-nya rumusnya kan tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Oke, langsung saja berarti tadinya tan A-nya berapa? Cari tan A tadi. Oke, 15 per 5. 15 per 8 ya. 15 per 8. Ditambah dengan tan B. Cari lagi tan B-nya tadi yaitu min 4 per 3. Oke. Min 4 per 3 per 1 dikurang dikali aja 15 per 8 dikali dengan min 4 per 3 sama dengan ini kan yang di atas ini kan diselesaikan sama kapan nyebutnya kan 8 dengan 3 maka kali silang 8 dengan 3 yaitu 24 ya 24 kemudian kali silang 3 kali 15 yaitu 45 kemudian 8 kali min 4 yaitu min 32 per 1 tetap 1 ini kan sama dengan 1 per 1 nantinya ya 1 ini dikali aja min 15 berarti plus ini ya min 15 kali 4 min 4 berarti 60 per 8 kali 3 yaitu 24 oke ini kan sama dengan per 1 kita lanjut lagi sama dengan ini bisa kita kurangi 45 dikurangi dengan 32 yaitu 13 maka kita dapatkan 13 per 24. Kemudian di bawah ini kan per 1 sama kamu jemput berarti kali juga. 1 kali 24 yaitu 24. 24 kemudian 24 kali 1 kali silang juga berarti 24. Kemudian 1 kali 60 yaitu 60. Oke. Sama dengan 13 per 24 per ini kan 24 ditambah 60 yaitu 84 per 24. Oke. Per 24 sehingga di sini kan kita dapatkan ini kan 13 per 24 ya. Tulis saja 13 per 24. Ini kan per ini kan sama tanda bagi. Jadi kalau bagi pada pecahan itu kan tanda bagi diubah jadi tanda kali, maka pecahan setelah pernya atau baginya itu dibalik 24 per 84 sehingga kita dapatkan ini kan habis 24 sehingga 13 per 84 selesai. Seperti itu soal yang nomor pertamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi ingat ya kalau lancip di kuadran pertama, kalau tumpul di kuadran kedua. Karena kenapa? Tanda negatifnya berpengaruh nantinya ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, di sini sama-sama lancip ya. Di sini boleh kalau misalnya mau jawab langsung boleh juga kayak gini. Di sini sama-sama sudut lancip ya, sama-sama sudut lancip. Kita tulis dulu untuk tan A ya. Tan A. Oke, tan A sama dengan akar 3. Tan ini kan tan A itu kan depan per samping. Di sini kok nggak ada pernya? Maka di sini per 1. Kalau nggak ada seperti itu, maka di sini per 1, akar 3 per 1. Di sini depannya depan ini samping gitu ya. Samping. Jadi kita bikin juga tadi di kuadran yang mana? Oke, kita bikin. Ternyata dia lancip ya. A tadi sudutnya lancip semua dikatakan dengan sudut lancip. Berarti lancip maka di kuadran pertama semua. Berarti ini X, ini Y. Kita bikin gambarnya. Oke. Ini siku-sikunya. Di sini A. Kan depan samping. Depannya itu kan akar 3. Akar 3, sampingnya 1. Sehingga di sini kita mencari yang miringnya. Kalau miring tadi R ya, R akar yaitu ditambah, yaitu akar 3 kuadrat gitu ya. Akar 3 kuadrat ditambah dengan bukan dikurang karena miring yang ditanya. Kuadrat 1 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat hilang aja akarnya tinggal 3, 1 kuadrat ya tetap 1
sama dengan akar 3 tambah 1, 4. Akar 4 sama dengan 2. Berarti yang miringnya ini sama dengan 2, gitu ya. Udah lengkap? Udah lengkap, cari. Berarti kita butuh, berarti cos itu kan butuh cos dengan sin ya. Berarti kita di sini tan udah ada, berarti kita butuh sin A. Sin A-nya sama dengan depan per miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Berarti akar 3 per 2. Kemudian tan A. Tan sudah ya, bukan tan tapi cos A gitu ya. Cos A-nya berarti samping per miring, sampingnya 1, miringnya 2, berarti 1 per 2. Oke. Di sini udah ada, udah selesai. Di A kita cari lagi cos B ya. Di sini ada cos B. Cos B yaitu setengah akar 2 ini boleh juga akar 2 ini kali ke 1, jadinya akar 2 per 2. Karena kenapa kita mau cari? Ini kan, kalau cos kan samping. Nah, samping per miring. Ini miringnya. Miring. Oke. Kita bikin lagi. Karena lancip, berarti di kuadran pertama juga ya. Lancip di kuadran pertama juga. Berarti, kayak gini. Ini X. Ini Y. Ini siku-siku. Ini B ya. Oke, sampingnya akar 2, kemudian miringnya 2. Tinggal kita cari yang tegaknya ini atau depan sudut, berarti bukan Y ya. Berarti Y, akar, bukan sisi miring ditanya, berarti sisi miringnya 2 kuadrat dikurangi dengan akar 2 kuadrat. Oke, sama dengan akar 2 kuadrat itu sama dengan 4, kemudian akar 2 kuadrat yaitu 2, sama dengan 4 kurang 2 yaitu akar 2. Berarti di sini juga akar 2. Sehingga kita dapatkan ya, kita di sini yang ditanya cuma cos ya. Tan nggak perlu, berarti cos sudah ada, cos B udah ada. Yang kita perlu cuma sin B gitu ya. Sin B-nya adalah berarti depan per miring, depannya akar 2 per 2, per miringnya 2 sama dengan cosnya. Setelah dapat kayak gini, kita tinggal cari yang A-nya. Yang A-nya apa? Yaitu cos A ditambah dengan B. Cos A tambah B rumusnya tadi yaitu cos A kali cos B, tanda tambah berubah jadi tanda kurang, sin A kali sin B gitu ya. Berarti sama dengan cos A. Kita cari cos A yaitu setengah, tulis setengah. Cos B mana tadi cos B? Yaitu ada setengah akar 2 atau akar 2 kali dengan akar 2 per 2. Kemudian dikurangi dengan sin A. Sin A kita lihat akar 3 per 2. Berarti akar 3 per 2. Sin B yaitu akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Nah itu tinggal dikali aja. Kalinya setengah 1 kali akar 2 yaitu akar 2 per 2 kali 2 4 gitu ya. Kemudian akar 3 kali akar 2 yaitu akar 6 per 2 kali 2 4. Oke, udah dikali seperti ini. Tinggal berarti cos A ditambah B sama dengan, ini kan nggak bisa ditambah, tetapi sama-sama ini per 4. Ini kan 1 juga di depannya ya kan. Berarti kita keluarkan. Berarti kita keluarkan 4-nya jadinya kayak ini. 1 per 4 akar 2 kurang akar 6. Selesai gitu ya. Nah, kalau kita kalikan ke dalam kayak gitu juga kan. Akar 2 kali 1 ya tetap akar 2 kurang akar 6 per 4. Sama saja penulisannya. Nah, lalu bagaimana yang B? Yang B yaitu berarti cos A dikurang B sama dengan berarti cos A kali cos B kurang jadi tambah. Berarti sin A kali sin B. Nah, silakan teman-teman coba yang ini. Ganti cos A-nya berapa, cos B kan udah dapat datanya tadi. Begitu juga dengan shift. Silakan teman-teman lanjutkan. Berapa jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan dikoreksi. Oke, kita lanjut pada soal yang selanjutnya. Oke, di sini yang A apa katanya? Kita membuktikan ya bahwa cos 270 ditambah dengan alfa ya atau A sama dengan sin A.
Jadi, yang kiri ini kita selesaikan, hasilnya nanti sama dengan sin A. Kita selesaikan aja. Berarti ini kan A, ini B ya. Nah, karena berarti cos A kurang B. Berarti rumus cos A ditambah B itu kan jadinya cos A dikali dengan cos B. Tanda tambah berubah jadi tanda kurang. Sin A kali sin B. Kita cek hasil sebelah kiri. Betul nggak sin A hasilnya? Sin A. Oke. Cos A. Cos A berarti 270. Berarti cos 270 kali cos B. Cos B sama dengan A ya. Berarti jadinya cos A. Dikurangi dengan sin A. Berarti A-nya 270. Berarti sin 270. Kali sin B. Sin B, B-nya adalah A. Berarti sin A. Kemudian cos 270 itu kan sama dengan 0 ya. Boleh dicek pada sudut istimewa gitu ya. Kali cos A. Kalau sin 270 itu sama dengan min 1 kali sin A. Kita lihat 0 kali cos A ya 0. Min kali min plus 1 di sini. Berarti plus 1 kali sin ya sin A. Berarti 0 tambah sin A ya tetap sin A. Udah terbukti sin A, ini juga sin A. Udah terbukti yang A-nya. Lalu bagaimana yang B? Yang B-nya simbol saja. Di sini yang B, kita lihat. Di sini ada cos 195. Ya, 195. Jadi, yang di sini tinggal kita rubah menjadi penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau ada cos 15, cos berapa, berarti tinggal kita rubah menjadi penjumlahan atau pengurangan. Dengan syarat harus merupakan sudut istimewa. Ini kalau ada 5 kuncinya itu cos. Kuncinya pasti ada 45 karena sudut istimewa itu kan salah satunya 45 kan. Berarti ini sama dengan 150 kemudian ditambah dengan 45 gitu. Ini 150 dengan 45 ini merupakan sudut istimewa. Jadi angka yang satu di sini ini diubah menjadi penjumlahan atau pengurangan menjadi sudut istimewa semuanya. 150 jadi sudut istimewa, 45 juga sudut istimewa. Sama dengan oke, berarti kan tambah ini. Berarti jadinya cos 150. Ini kan A-nya, ini A, ini B gitu ya, 45B. Kali cos B. Cos B berarti cos 45. Cos 45. Tanda tambah jadi tanda kurang. Berarti sin A. Sin A-nya 150 dikali dengan sin 45. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti sama dengan cos 150. Boleh lihat hasilnya di sudut istimewa. Nanti teman-teman boleh cek di internet ataupun download. Kalau bagi yang sudah punya sudut istimewa boleh dilihat juga. Ini ada juga cara mudahnya itu pada kelas 10 kalau nggak salah. Yaitu tentang 150 ini sama dengan 110 kurang 30. Berarti sama dengan min cos 110 gitu. Ada rumus kayak gitu. Berarti ini sama dengan min setengah akar 3 ya. Cos 150 itu sama dengan min setengah akar 3. Kemudian cos 45 sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2. Kemudian sin 150 sama dengan setengah. Kemudian sin 45 yaitu sama dengan, ini kali ya. Kali. Boleh dalam kurung kayak gini boleh juga. Oke. Dikali. Kemudian sin 45 yaitu setengah akar 2. Setengah akar 2. Sama dengan sama dengan tinggal kita cari aja lagi. Oke. Ini kita kalikan aja. Berarti setengah kali setengah yaitu 1/4 min 1/4. Kemudian di sini jadinya akar 3 kali akar 2 yaitu akar 6 dikurangi dengan setengah kali setengah 1/4, akar 2-nya ngikut. Oke. Di sini jadinya itu tinggal kita oke.
tinggal kita keluarkan saja 1/4-nya. Berarti min ya. Di sini seharusnya min ya, min ya. Di sini min, di sini plus gitu ya. Berarti min 1/4, kemudian min 1/4, maka jadi ini akar 6 plus akar 2. Oke gitu. Itu cara penyelesaiannya. Jadi soalnya ada kurang tepat ya. Ada yang kurang tepat, atau boleh juga nantinya dirubah menjadi angka lainnya ya. Kayak gini. Kalau menggunakan 150 ditambah 45 hasilnya kayak gini ya. Min 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Oke, ini yang B-nya. Oke, lanjut yang 4. Oke, yang nomor 4 di sini nomor 4 kita lihat di sini ada dua segitiga. Ini ada sudut X, ada sudut Y. Ditanya sin X kurang Y, kemudian cos X kurang Y gitu ya. Maka caranya sama dengan tadi. Ini tinggal kita cari sisi yang belum diketahui. Ini kan segitiga siku-siku yang pertama ini. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang kedua. Maka kita cari aja kita cari AC-nya dulu. AC sama dengan menggunakan segitiga ABC ini kan. Berarti AC ini merupakan segitiga siku-siku. AC merupakan sisi miring ya. Maka caranya kuadrat semuanya. 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, seperti ini. Tinggal kita kuadratkan aja. 16 kuadrat itu sama dengan berapa? Berarti sama dengan di sini. Bentar. Sama dengan 16 kuadrat itu kan sama dengan 256. Kemudian 12 kuadrat yaitu 144. Maka sama dengan akar ditambah sama dengan 400. Sama dengan 20. Oke, berarti ini panjangnya 20. Kemudian cari lagi sisi miring yang di sini, AD. Maka kita cari AD. AD sama dengan akar dari AD sisi miring juga ya pada segitiga ACD. Berarti 20 kuadrat ditambah dengan 21 kuadrat gitu ya. Tinggal kita kuadratkan aja lagi. 20 kuadrat itu sama dengan 400. Oke, tambah 21 kuadrat itu sama dengan 441. Kemudian sama dengan, kalau dijumlahkan jadinya 841. Kemudian kita cari akarnya. Akar dari 841 itu sama dengan 29. Oke, 29. Di sini sama dengan 29. Oke, udah dapat seperti ini. Tinggal kita cari aja. Berarti kita butuh sin X, sin Y ya. Berarti kita butuh sin X sama dengan sin X. Berarti depan per miring. Depannya 12, miringnya 20. Berarti sama dengan 12/20. Kemudian jangan diperkecilkan nanti. Karena kita kalikan, nanti penyebutnya harus disamakan lagi gitu ya. Kita cek dulu. Cos X juga dibutuhkan. Cos X sama dengan 12, berarti cos X, berarti sampingnya 6, miringnya 20, berarti 16/20. Kemudian sin Y lagi. Sin Y sama dengan, yaitu depan per miring. Depannya yaitu 21, miringnya 29. 21/29. Kemudian cos Y sama dengan, cosnya yaitu sampingnya 20, miringnya 29. 20/29. Oke. 20/29 ya. Per 29. Oke, tinggal teman-teman lanjut aja. Berarti ini jadinya sin X kali sin Y. Berarti jadi ini kan sin X kali cos Y dikurang dengan cos X dikali dengan sin Y. Ganti aja data-datanya, dikali kemudian dioperasikan. Teman-teman boleh melanjutkan yang ini. Nanti kalau misalnya kendala, boleh ditanyakan lagi. Nanti akan kita bahas dalam bentuk video khusus membahas soal yang nomor 4 ini.
Oke, teman-teman, silakan dicoba, dilanjutkan. Kalau dapat jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti begitu juga untuk yang B ini. Yang B ini boleh juga dicari, rumus kan udah ada. Ini kan A kurang B ya. Nah, cuma A-nya diganti dengan X, ganti dengan Y. Sama saja rumus A kurang B. Berarti jadinya cos X kali cos Y kurang ditambah sin X kali sin Y. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tadi ada beberapa soal nggak saya lanjutkan penjelasannya karena udah ada dasarnya. Tinggal teman-teman melanjutkannya sebagai mengasah kemampuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.